disebutkan ini Orde Baru. Ya, saya sudah menjelaskan tadi bagaimana Orde Baru bedanya dengan Orde Reformasi. Jangan sampai kita membangun narasi dan pernyataan dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Yang terjadi yang menurut saya pernyataan-pernyataan ini kepentingan elektoral. Ini dipakai untuk 2 bulan ke depan bagaimana mengejar ketertinggalan survei, mohon maaf, Bang Afnan mewakili pasangan Anies dan juga pasangan Ganjar yang mungkin saat ini tertinggal dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, faktanya pasca keputusan MK malah Pak Prabowo dan Mas Gibran dari berbagai lembaga survei yang kredibel itu berlari jauh meninggalkan 2 kandidat yang lain. Lalu bicara sedikit, saya ini satu organisasi dengan Pak Jokowi, Bang Afnan. Ya, kami enggak elok juga Bang Afnan bilang Pak Jokowi organisasinya enggak jelas. Kami ini bersama Pak Jokowi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang punya TV One ini, Abu Rizal Bakri itu ketua umum HIPMI. Sama dengan Pak Jokowi. Organisasi yang sama. Itu organisasi Sebentar, profit, Bang. organisasi. Sebentar, Bang. Saya bicara itu organisasi, Bang. Golek duit. Bang, apapun itu organisasi, jangan abang melecehkan. Ya, apapun. Saya nggak melecehkan. Jadi sebentar, Bang. Surya Paloh, ketua umum Nasdem yang mencalonkan Mas Anies Baswedan, itu juga dari organisasi yang sama, Himpunan Pengusaha Muda HIPMI. Wah, gitu HIPMI itu udah cari duit, Loh. udah beda itu. Nah, ini saya memberikan Itu namanya Bang. pitih. Bang, inilah Bang, abang belum berkuasa aja anti demokrasi. Berbeda pendapat langsung diserang orang. Belum berkuasa itu berbahaya. Gitu loh. Sorry. Jadi gini Bang, Andre, maksud saya. kamu tiap orang lain yang bicara, Bang Panda bicara, Bang Andreas bicara. Ini boleh nggak Bang Karni? Boleh nggak Bang Karni? Sebentar Bang. Jangan ngomong orang nggak demokratis. Sebentar, Kamu Bang. juga. Saya menanggapi karena minta ke Bang Pan. Karena di sini yang pendukung pas. Sebelumnya cuy. Sebelumnya bolak-balik Bang Panda lagi enggak begitu Bang Panda, enggak begitu. Ya, Itunya nggak perlu lah, itu remeh-temeh itu. saya ingin menyampaikan. Agak substansial lah. Ya substansi contoh. Anda menyatakan ini rezim Orde Baru, Jokowi ini. Coba bandingkan dengan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru itu contoh acara begini kita mengkritik pemerintah secara terbuka pasti udah dibubarkan. Zaman Orde Gitu. Baru. Ini Rocky Gerung ini sama Harwib. Kita pernah dulu satu forum di mana namanya Puncak. Kita mau pura-puranya nih. Mau meruntuhkan Orde Baru. Nggak ditangkap. Kita demo di Jogja berkali-kali. Gantung Soeharto. Nggak ditangkap. Begini Pak. Broto Seno bilang teman saya, maksudnya Soeharto tukang bakso. Jadi nggak ada itu. Jadi gini Bang. Acara-acara seperti ini tentu dilarang oleh pemerintah. Ya, tidak mungkin ada kebebasan pers seperti ini. Jadi kita jangan karena perbedaan pilihan politik untuk kepentingan elektoral, ya, untuk mengejar survei, untuk mengejar ketertinggalan, Tidak ada. kita menghalalkan segala cara untuk milih mendiskreditkan, Amin, yang surveinya menjelekkan, Masa gitu loh. saya ngomong gini terus besok Menfitnah, surveinya gitu loh. naik. Itu. Ya nggak mungkin lah. Ya, ini DJA kan mau strategi, ini kan strategi masing-masing. Kita memahami lah bagaimana strategi untuk mendiskreditkan demi kepentingan elektoral. Memang Demi begini, kepentingan elektoral. susah banget ya mencari pembenaran untuk sesuatu yang busuk. Itu emang susah. Jadi tiap orang lagi ngomong, dia mau ngomong. Sekalinya diperlakukan seperti itu, nggak demokratis, enggak. Ini Bang, sorry Bang, saya menanggapi Bu Mega ya, ada yang tadi udah saya bilang, Ari Dwi Payana, dia bilang bebas orang berpendapat, ini demokrasi. Menurut saya itu kurang ajar. Yang ngomong presiden kelima, pendapat presiden kelima dengan pendapat saya beda, pasti beda. Bahwa Bu Mega dengan saya setara di mata hukum iya. Tapi suara dia dengan suara saya beda. Jadi berbeda pendapat itu di dalam demokrasi bebas oke. Tapi ya naik kelas dikit lah. Bagaimana pendapat yang mengkritisi itu diapresiasi. Bagaimana pendapat yang mengatakan Jokowi buruk jadi bahan evaluasi. Bukan terserah lu aja lu mau berpendapat.
Karena di sebaliknya adalah biarkan aja Jokowi mau sebebas-bebasnya. Ini demokrasi, itu gila. Jokowi ngomong mau cawe-cawe itu udah nggak bener. Mau cawe-cawe itu artinya apa? Intervensi, mau ini, mau segala macam. Jadi saya itu tolong laporkan ke Bawaslu. Wong substansinya aja sudah kita nggak percaya kok. Tolong laporkan kepada guru kelas, tolong laporkan. Enggak, ini udah rusak. Udah rusak. Tapi bahwa kerusakan ini, misalnya hari ini kita ngomong jadi nggak masalah. Ya jangan seperti itu. Maksud saya begini loh. Di kita itu kan sering Bang Karni. Melanggar etika. Etika itu di atas hukum. Tapi di bangsa ini etika itu diturunkan. Contoh ya, kalau seorang dokter praktek, dia melanggar hukum, 3 bulan dia pidana, bisa saja ada proses setelah itu dia jadi dokter lagi. Tapi kalau dia melanggar etik, dia tidak boleh berpraktek. Jadi etika itu di atas. Jadi di kita ini, nah saya mengatakan bebas ini demokrasi. Terus bebas juga dong Jokowi mau ngapain. Ini kan demokrasi. Sebentar, ini negara ini ada aturan perundang-undangan. Ya. Aturan itu sudah berkali-kali. Itu jelas. Sudah berkali-kali. Aturan itu bahwa jelas. Sekarang Jokowi masih bertahan bukan karena aturan dia langgar itu. Bukan. Bang, aturan itu kalau mau dirubah, itu melibatkan seluruh partai politik yang ada. Nah abang tahu partai penguasa di DPR itu namanya PDI Perjuangan Bang. Itu fakta. Ini juga kesalahan ya Bang Karni. Masyarakat kita mengatakan PDI adalah pemenang. PDI itu juara kelas. Kalau pemenang itu 50% plus 1. Ruling party. Otomatis Jokowi itu harus tunduk sama partai PDI Perjuangan. Jadi kita agak inilah jangan ikut yang ini kan PDI partai pemenang. Enggak, ya, tapi faktanya, bahwa PDI ranking 1. Faktanya Bang, jangan kita, boleh kita berbeda pendapat. Sebentar Om Karni. Ini pendapat terakhir ya. Banyak bicara. Pendapat terakhir. Saya tanggapi. Tidak ada masalah perbedaan pendapat ya. Jadi kita menghormati, saya hanya menggarisbawahi ya. Boleh mendukung pasangan tertentu, mau pasangan Amin, pasangan Ganjar, pasangan Prabowo, itu hak konstitusi kita masing-masing. Tapi kita sepakat menciptakan demokrasi yang riang dan gembira. Jangan sampai untuk kepentingan elektoral kita membangun yang namanya hantu-hantu Orde Baru demi kepentingan elektoral 2 bulan semata. Ini yang paling penting. Karena seluruh kandidat, Mas Ganjar, Mas Anies dan Pak Prabowo sepakat. Kita membangun pemilu yang riang dan gembira. Jangan sampai pendukungnya, ya tim suksesnya itu membangun hantu-hantu Orde Baru, menakut-nakuti rakyat sehingga cita-cita kita pemilu yang riang gembira, adu gagasan terganggu dengan isu-isu dan narasi yang menyesatkan. Terima kasih Pak Ardi.